Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah, ini habis makan kepala ikan Mas Agus. Nah teman-teman, di video kali ini karena kemarin itu saya membaca berita dan sedikit tertarik ya teman-teman ya dengan topik berita itu. Topiknya apa Mas Niko? Nah, topiknya teman saya Hasik. Ini untuk berita sendiri, topiknya adalah bahwa pasar besar Kota Malang itu mau direvitalisasi teman-teman. Nah mungkin kalau revitalisasinya sendiri itu sudah biasa ya, tapi yang membuat saya wow itu adalah 125 miliar teman-teman. Luar biasa. Setelah kemarin tuh sempat viral anggaran 21 miliar untuk pembangunan kawasan Malang Heritage Kayu Tangan, sekarang disusul pasar besar. Jadi pasar besar Kota Malang ini adalah merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Malang. Ya namanya terbesar ya mungkin satu ya, bukan salah satu. Namanya terbesar, paling besar di Kota Malang, yaitu Pasar Malang. Ini kita mulai dari alun-alun Malang ini teman-teman ya, alun-alun Kota Malang. Nah videonya juga sudah ada di channel saya. Di depan ini adalah Ramayana gede, masih rame. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi obrolan kita sesuai judul saya teman-teman. Jadi revitalisasi pasar besar Kota Malang 125 miliar. Nah saya juga tidak tahu juga ya anggarannya itu seperti apa, tapi kalau namanya revitalisasi setahu saya itu juga nanti dibongkar total. Di kiri ini sini juga sudah mulai masuk di kawasan pasar besar ya. Ini ada Matahari, ada Gajah Mada Plaza atau GM ya, GM Plaza. Tapi nanti di sini kita akan keliling di kawasan pasar besar. Cek GoPro dulu. Oke, masih nyala. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin belanja itu ya kalau di Malang ya di sekitaran sini ya. Sebenarnya pasar besarnya sendiri juga ada, tapi di kawasannya sendiri ini juga banyak banget teman-teman ya. Nih kita belok ke kiri ya. Nah, kita akan masuk di kawasan pasar besar Malang. Ya sebenarnya ini sudah masuk di kawasan pasar besar sih. Nih suasananya seperti ini, rame, dan ini siang hari teman-teman, hampir sore ya, jam 14.18. Ini 14.18. Tanggal berapa ini? Tanggal piro? 5 Maret 2021. Jadi hari Jumat teman-teman. Yang mau beli sarung ini, ada sarung mangga. Ini di kiri ini ada jual-jual pakaian, sepatu. Kalau yang mau kulaan-kulaan juga ada di sini. Saya juga membaca berita itu juga kemarin sempat ada istilahnya kayak penolakan dari para pedagang yang ada di kawasan pasar besar Malang ini teman-teman. Jadi intinya itu pedagang tuh mintanya kalau misalkan ini nanti mau direvitalisasi itu jangan langsung dibongkar. Jadi kalau dibongkar otomatis nanti pedagang itu pindah tempat. Nah pindah tempat itu juga butuh biaya teman-teman. Ini ya pasar besarnya ini. Nah pindah tempat itu juga butuh biaya. Sedangkan pada saat ini adalah masa pandemi teman-teman. Ini tak berhenti dulu ya. Ini adalah namanya pasar besar Kota Malang ini. Luar biasa ini, gede banget ini ya. Di kanan ini. Tapi memang dulu sempat tahun 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah. Itu sempat terjadi kebakaran. Terus kemudian ada wacana untuk revitalisasi. Nah, terus mungslup itu apa ya? Mungslup itu terbenam. Nah, terus sekarang muncul lagi tahun 2021 ini dengan anggaran 125 miliar. Nih, saya juga tidak tahu ini. Nanti kita tunggu saja. Karena memang masih dalam tahap penggodokan juga teman-teman, diskusi dengan pihak ketiga juga, dengan pihak-pihak yang lainnya juga. Kalau kabar yang saya terima itu nanti mulainya kisaran tahun 2022, sedangkan sekarang tahun 2021. Nah, saya ulangi lagi tadi ya, saya teruskan lagi untuk yang penolakan dari para pedagang itu ya di Karanganyar itu tadi pada saat pandemi seperti ini kok malah disuruh pindah, terus kemudian nanti harus mulai lagi, karena pada dasarnya para pembeli itu sudah hafal lokasinya tuh di situ. Kalau misalkan dipindah nanti harus cari-cari lagi. Selain itu juga harus butuh biaya banyak untuk pindahan. Oke, sudah hijau, tak lanjutkan lagi. Jadi butuh biaya untuk pindahan teman-teman ya. Jadi ya namanya pandemi ini kan mungkin pedagang itu ya pembelinya tuh kurang banyak lah teman-teman ya, kurang rame, nggak serame kalau pas waktu biasa. Jadi saran dari pedagang kalau dari resume yang saya baca itu ya diharapkan itu ya dibongkar kecil-kecilan dulu lah, diperbaiki seperti itu dulu. Tapi kalau dari rencana pemerintah Kota Malang itu langsung dirobohkan, namanya revitalisasi ya. Kalau dananya 125 miliar itu ya wajarnya memang dibongkar teman-teman ya, total itu. Ini kita belok kanan lagi karena kita akan keliling di sekitaran pasar besar. Ya monggo teman-teman kalau misalkan ada yang
lebih tahu, ada informasi lebih mengenai pembangunan atau revitalisasi pasar besar Kota Malang, silahkan tuliskan di komentar. Kita diskusi bareng-bareng teman-teman. Kita diskusi bareng-bareng. Nah ini beautiful Malang, beautiful tapi macet iki piye iki. Wah, suasananya ya seperti ini. Jadi kalau kemarin saya sempat ngevlog juga di daerah sini, itu pas waktu pagi kalau salah, itu masih sepi teman-teman. Dan sekarang adalah kondisi aslinya kalau siang hari ya seperti ini. Mungkin perlu diperhatikan juga di sini tuh adalah tempat parkir. Karena kebanyakan di beberapa kota, tidak hanya Malang, itu biasanya lokasi pasar besar seperti ini kelemahannya adalah tidak punya tempat parkir sendiri teman-teman. Ya walaupun sebenarnya di dekatnya Gajah Mada Plaza tadi juga ada parkiran besar ya, yang di lantai atas juga ada. Tapi kan di sini kalau parkirnya di sana kan jauh. Dan ini sebenarnya jalannya itu sudah besar. Tapi karena di sisi kanan dan di sisi kiri ini jadi tempat parkir, dan parkirnya itu loh ada berapa soft itu. Kalau motor itu ada 3 atau 4 soft itu. Mobil di kiri 1, di kanan juga ada lagi mobil sama motor ya. Jadi jalannya itu jadi sempit seperti inilah. Nah, mungkin nanti perlu ditata lagi untuk penataan kotanya supaya lebih rapi. Nah, lebih rapi. Jadi untuk tempat parkir itu ya untuk loading dan unloading barang ini yang menurut saya tuh membuat macet teman-teman. Duh, panasnya kalau ini suhunya sekarang tuh 32 derajat Celcius teman-teman. Macet ya. Ini loh kayak gini loh, truk berhenti. Ya ini memang untuk mau nurunkan atau naikkan barang sih. Makanya saya tuh malas kalau belanja di daerah pasar besar sini teman-teman. Bukan karena apa namanya harganya mahal atau barangnya ndak ada gitu, bukan. Ya karena memang macetnya kayak gini. Ini kalau kanan yang tadi itu ya, tembusnya pasar besar, tapi yang sisi timurnya kita lurus dulu. Kita coba nanti lewat sana aja. Nah kayak gini mau parkir itu harus menghentikan mobil, dan di belakang panas sih rame-rame. Ini sampai Mbak E berhenti sampai mainan HP. Nek saya ya sambil ngoceh. Nih di kanan nih ya pasar besarnya ini. Kalau kita lihat dari sisi belakang teman-teman, ada parkirannya juga. Ya memang bangunannya bangunan tua sih, bangunan lawas ini. Bangunan tua. Kita coba lurus dulu, kita nanti muter, kita akan lewat sini nanti teman-teman. Ya pokoknya ini saya keliling-keliling di kawasan sini aja, namanya keliling di kawasan pasar besar. Jadi kalau memang pemerintah mau membongkar pasarnya, ya otomatis yang sana tadi ya, untuk yang ruko-ruko ini ya bukan, karena memang ini ya masuk di dalam kawasan, tapi ya nggak ikut dibongkar. Terus 125 miliar dibelikan kerupuk dapat apa ya? Kemarin aja 21 miliar sudah wah begitu ya, sudah viral begitu, apalagi 125 M. Tapi kan ini membuat bangunan baru, maksudnya apa namanya, ngedeke apa, mendirikan bangunan baru. Ya bangunan lama dirobohkan terus jadi baru. Macet. Yang kemarin tanya kalau Malang liburannya kemana, yo liburannya macetan seperti ini. Kemarin tuh ada yang DM saya, ya saya balas. Kalau DM ke Instagram saya pertanyaannya tuh jelas, nah gitu ya, to the point. Misalkan ya, Mas Iko mau tanya kalau ke sini naiknya apa, kalau ke sini ini naiknya apa, itu biasanya saya balas. Nah, kita belok kanan. Nih kawasannya, toko-toko ini luar biasa ini. Mungkin beberapa episode ini kita motovlog terus ya, karena memang pada dasarnya video saya juga diawali dari motovlog juga sih, car vlog sih dulunya. Tapi karena naik mobil tuh sering kena macet ya, saya naik motor saja biar lebih fleksibel, bisa keliling-keliling. Ini kemarin tuh ada yang request untuk membuatkan perjalanan jalur alternatif ke Batu. Mungkin nanti akan saya buatkan teman-teman. Motornya dowo, panjang, gede, susah nih mau nyelip-nyelip seperti ini teman-teman. Udah hampir asar ini ya. Wah, ini ada yang jual sumber harum ini, jual minyak wangi nih. Ayo teman-teman, kira-kira penyebab utama kemacetan seperti ini apa? Ayo, seperti ini itu apa? Monggo silakan tuliskan di komentar. Di sini juga ada apa? Jual ban sama velg ini, spring balancing juga. Terkadang kayak gitu tuh juga larisnya kurang karena orang-orang pada males kesini, karena kesini tuh macet.
Wah, kita belok kanan ya, masuk yang tadi, masuk ke pasar besar lagi nih, tapi nanti kita akan belok ke kiri. Nah, ke kanan terus ke kiri maksudnya nih. Jalannya seperti ini rek nih. Ini ada Bank BTN di sini. Sebelah sini ada Bank BTN. Oh, nyempil ya Bank BTN ya. Sekarang kita ada coba lewat sini ya. Nah, lurus aja, lurus, bukan lewat sini, lurus. Kita lurus dulu karena jaraknya searah ya. Di sini juga tidak ada lampu merahnya loh. Ini jalannya searah ini, searah. Ini kita lewat jalan yang tadi. Nah, agak tak cepatkan dulu. Barangkali teman-teman mau melihat ini. Dulunya pernah kerja di sini atau di ruko-ruko ini. Mungkin mau nostalgia, ini banyak yang tutup juga ya. Beberapa ada yang tutup ini. Saya pernah belanja di sekitaran sini juga dulu. Itu nyari tempat parkirnya susah teman-teman, sama istri saya ya, beli perabotan rumah tangga itu. Saya tak turunkan, saya pergi keliling-keliling dulu karena tidak ada tempat parkir. Yuk kita belok kanan karena di lurus depan kanan ini adalah pasar besarnya. Kita tadi kan lurus ya, sekarang kita belok ke kanan ini. Nah, ini adalah pasar besarnya. Kalau dilihat dari luasnya sih luas banget ya. Nanti kalau misalkan dibangun menjadi biaya 125 M, harapan saya itu ada tempat parkir tersendiri teman-teman. Jadi di kawasan sini tuh tidak ada mobil-mobil parkir di luar seperti ini. Pedagang-pedagang di luar tuh tidak ada, semuanya difasilitasi di dalam. Entah itu jadi 10 lantai atau 20 lantai, yang penting di dalam semua. Nah, atau lantai yang paling atas, 3 atau 4 lantai yang paling atas itu dijadikan tempat parkir, tapi dengan bangunan yang sangat kokoh. Kayak mall-mall itu kan parkirannya di dalam semua teman-teman, atau di basement. Nah, tapi juga hati-hati kalau bangun basement, jangan sampai ambles. Kayak di Surabaya dulu, Siloam ambles. Ini ya, pasarnya juga kalau kita lihat sih memang memang kayak horor ya, kayak rumah berhantu, bangunan berhantu. Banyak tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanamannya. Ini ada sampah-sampah yang dibuang di sini juga ini. Jujur saya belum pernah masuk ke pasar besar Malang ini teman-teman. Ya, mau ngapain, mau belanja ya. Belanja dulu biasanya di pasar Sawah Jajar itu kok. Ih, rame rek. Coba kita tak susuri ke sini lah ya. Nah, ini coba tak ngikut jalan ini, jalan kecil ini, coba kita susuri ke sini coba. Nah, ini masih di kawasan pasar besar. Jadi ini di kawasan ya teman ya, bukan pasar besarnya. Pasar besarnya di sana tadi, ini di kawasan pasar besar. Yo, di kanan kirinya lah, sekitaran kondisinya seperti ini. Kalau biasanya saya tuh bikin video kemarin tuh di kota yang jalannya bagus-bagus, banyak gedung-gedung. Ini saya tak belusuan kemarin, tadi habis belusuan ke kawasan kos-kosan. Sekarang belusuan di kawasan pasar. SMP Negeri 2 Malang ini masuk. Bener ya, ini ya kalau ada yang mau beli sepeda teman-teman, nih kiri ini sepeda pancal ini banyak di sini. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman, video kali ini, video keliling singkat di kawasan Pasar Besar Malang yang rencananya mau dilakukan revitalisasi. Nah, ini ada Pasar Baru Timur Comboran Malang, ini di kiri Pasar Baru Timur Comboran Malang. Jadi di sini kita sudah masuk di kawasan Comboran. Untuk video Comboran sendiri juga sudah ada di channel saya ya. Nanti malam rencana tuh saya mau ke Pasar Maling. Pasar Maling sana teman-teman. Jadi istilah ya, Pasar Maling itu istilah. Ada yang tahu istilahnya pasar maling, kenapa disebut pasar maling? Silahkan tuliskan di komentar. Nanti akan saya buatkan videonya, nanti malam saya akan menuju ke pasar maling. Ini saya tak mengarah ke pulang dulu, malah ke jalan besar tadi ya. Ini ada pacul, tuku pacul enak kali ya buat berkebun. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Monggo yang suka silahkan di like, yang tidak suka yo ndak apa-apa. Di depan itu adalah flyover di stasiun Malang Kota Lama. Buat teman-teman yang ingin dibuatkan video apa terkait traveling, motovlog, review tempat wisata, kuliner, review tempat
penginapan, monggo silahkan tuliskan di komentar atau DM ke Instagram saya. Barangkali ada yang lagi viral, nanti akan saya buatkan. Utamanya kalau di Jawa Timur akan saya langsung meluncur. Kalau di luar Jawa Timur ya nunggu waktu yang tepat dulu. Saya tak belok kiri, mau pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel Ceki Brot. Oke, sisi lain kota Malang. Amburadul.